Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil azim. Baik, saudara-saudara, semester 4 lokal C, jurusan Pendidikan Agama Islam Institut Darul Ulum Sarolangun. Berhubungan saya lagi dinas di luar kota, maka pertemuan hari ini kita akan berkuliah melalui video yang sudah saya sajikan. Sebelum kita memulai pelajaran, mari bersama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini menjadi berkah dan ilmu yang berguna. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kawan-kawan, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Islam Nusantara. Kawan-kawan sudah pernah mendengar apa itu Islam Nusantara? Coba pikirkan apa itu Islam Nusantara, kemudian kemukakan apa Islam Nusantara menurut yang saudara-saudara ketahui. Oke, itu adalah tadi definisi Islam Nusantara menurut dari saudara dan kawan-kawan terkait deskripsi dari Islam Nusantara itu sendiri. Islam Nusantara adalah bagian daripada sejarah peradaban yang ada di bumi Republik Indonesia. Kalau kita ketahui, Islam dan Nusantara ini adalah dua suku kata yang mempunyai makna filosofis, sejarah, dan peradaban yang begitu amat besar yang ada di Indonesia. Islam adalah merupakan suatu keyakinan beragama di kalangan umat manusia. Sementara itu, Nusantara adalah, kalau kita artikan dalam sebuah bahasa, Nusa adalah kepulauan, antara adalah keberadaan di antara sela-sela. Artinya, Nusantara itu adalah kepulauan yang berada di antara-antara. Dalam pemahaman globalnya adalah Nusantara itu adalah sekumpulan pulau yang berada berdekatan. Dalam teori Islam dan Nusantara ini adalah perpaduan kearifan dan budaya lokal, yang mana Islam itu masuk ke dalam suatu daerah dengan mengutamakan prinsip-prinsip budaya dan prinsip kearifan lokal. Baik, apa itu Islam Nusantara yang ada di Indonesia? Islam itu adalah agama yang masuk ke dalam wilayah Nusantara. Saat itu belum dikenal dengan bahasa Indonesia melalui beberapa teori, antaranya teori Arab. Teori Arab ini diambil pada abad ke-7, yang mana situs daripada teori ini masuknya Islam di Indonesia adalah ditemukannya beberapa situs ataupun geopark, seperti pemakaman seorang manusia yang mempunyai ciri ataupun nisan bertuliskan lafaz Arab. Kemudian diketahui subjek material daripada benda tersebut sudah memiliki umur lebih daripada ribuan tahun, dan tepatnya pada abad ke-7. Selanjutnya ada teori Gujarat ataupun teori dari India. Teori ini dikatakan muncul dan terjadi pada abad ke-13. Nah, teori Arab bagaimana? Selanjutnya ada teori Gujarat ataupun teori dari India. Teori ini dikatakan muncul dan terjadi pada abad ke-13. Nah, teori Arab bagaimana prosesnya, kemudian teori Gujarat sama juga prosesnya. Mereka ini pernah menemukan, dari kalangan ahli menemukan berupa artefak, ya sama artefak ini berupa apa itu
nisan-nisan seperti gambar di atas ya. Nah, nisan ini berupa contoh bahwa Islam itu ada kalangan Gujarat ataupun India. Kemudian teori Persia dan teori Cina. Teori ini adalah menggabungkan antara pelayaran dan perdagangan. Nah, jadi orang Persia itu datang ke Indonesia melalui pelayaran dalam rangka perdagangan. Nah, tapi juga orang ini memiliki pemahaman Islam hingga perdagangan dan Islam di Indonesia sangat erat untuk dikaitkan. Teori-teori inilah yang menjadi dasar awal masuknya Islam di Indonesia. Selanjutnya, setelah abad periode masuknya Islam ke-7 dan ke-13, ada abad tentang periodisasi ataupun bagaimana siklus pertumbuhan agama Islam di Indonesia. Pertama, pada abad ke-7 dan 12, sistemnya itu adalah daripada pedagang Arab. Kemudian abad 16 dan 18 ini adalah bermunculannya lah setelah 18 ke 12 itu sekitar 4 sampai 6 abad perjalanan Islam berada di Indonesia melalui perjalanan orang-orang Arab yang datang melalui perdagangan tadi. Nah, seperti cuplikan foto-foto di bawah ini ataupun cuplikan dari proses masuknya para pedagang dari Arab dengan landasan berdagang, tapi mereka ini mempunyai misi menyiarkan agama Islam hingga ke pelosok negeri Nusantara, masih dalam keadaan berbentuk Nusantara ya. Nah, pada abad ke-16 dan hingga 18, kerajaan ini sudah banyak dimasuki oleh pedagang-pedagang dari Arab tadi, hingga muncullah kerajaan-kerajaan Islam yang hari ini di Indonesia seperti Kerajaan Demak, Kerajaan Samudra Pasai yang saat itu terkenal dengan pemeluk daripada agama Islam pertama. Nah, ini adalah daftar rincian kerajaannya ya, bisa dilihat. Nah, oke. Nanti tugas yang kerajaan ini dihafalkan. Minggu depan kita presentasi tanpa melihat catatan. Artinya kawan-kawan nanti dipinta untuk menghafalkan nama-nama kerajaan Islam pertama di Indonesia. Itu adalah abad 16 dan 18. Kemudian abad ke-13 hingga 15 ini adalah konsolidasi melalui kerajaan. Artinya kerajaan Sumatera, kerajaan Jawa, kerajaan di Maluku ataupun kerajaan di Nusa Tenggara itu ya, kerajaan dari barat, mereka ini sudah terkonsolidasi untuk bersama-sama memeluk agama Islam. Artinya setelah itu kerajaan ini bersatu padu untuk mengakui bahwa Islam adalah agama yang akan dianut di kerajaan masing-masing. Hingga hari ini pada 1448 Hijriah, mayoritas penduduk agama yang ada di Indonesia ini beragama. Itu adalah abad 16 dan 18. Kemudian abad ke-13 hingga 15 ini adalah konsolidasi melalui kerajaan. Artinya kerajaan Sumatera, kerajaan Jawa, kerajaan di Maluku ataupun kerajaan di Nusa Tenggara itu ya, kerajaan dari barat, mereka ini sudah terkonsolidasi untuk bersama-sama memeluk agama Islam. Artinya setelah itu kerajaan ini bersatu padu untuk mengakui bahwa Islam adalah agama yang akan dianut di kerajaan masing-masing. Hingga hari ini pada 1448 Hijriah, mayoritas penduduk agama yang ada di Indonesia ini beragama Islam ya. Selanjutnya, tentu saja tokoh-tokoh yang penyebar agama ini bukan tokoh sembarangan.
Ada yang pernah dengar siapa nama penyebar agama Islam? Tokoh-tokohnya? Oke. Siapa lagi? Ya. Nah, untuk rinciannya bisa kita lihat di tabel di atas ya. Pertama Sunan Gresik Maulana Ibrahim, kemudian Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Muria, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati. Lebih tepatnya dikenal dengan panggilan Wali Songo, betul. Wali Songo ini adalah tokoh daripada penyebar agama Islam yang ada di Indonesia. Adakah tokoh-tokoh lain yang ada di negara ini selain tokoh tersebut? Ada yang bisa menjelaskan? Oke. Ya, salah satunya adalah dari Kesultanan Demak, yaitu pada tahun 1500 adalah Raden Patah. Kemudian Sultan Hasanuddin yang dari timur pada tahun 1500. Kemudian Sultan Ageng Tirtayasa di Sultan Banten, kemudian Sultan Ali Mogoyansyah dan Sultan Ali ini berada di Aceh, memerintah tahun 1514. Kemudian Sultan Iskandar Muda, penguasa kerajaan Aceh, memerintah pada tahun 1600. Nah, baik. Sudah kita mendengar sejarah penyebaran Islam, kemudian proses periodisasi dan tokoh, kemudian nama-nama penyebarnya. Hari ini kita akan menyimpulkan bahwa Islam di Nusantara itu mulai masuk pada abad ke-7. Kemudian tokoh-tokohnya ada dari kalangan Wali Songo. Kemudian yang terakhir periodenya itu memasuki beberapa tipe hingga memasuki kerajaan yang ada di Indonesia. Nah, terakhir tugas kita hari selanjutnya, pertemuan selanjutnya, pertama menghafalkan nama-nama kerajaan-kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kemudian yang kedua mengumpulkan nama-nama penyebar agama Islam selain Wali Songo. Bisa dipahami? Baik. Mungkin itu saja untuk materi kita hari ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa berguna untuk kemudian harinya. Saya selaku pemateri hari ini mengucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.